Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah. Sesungguhnya seorang muslim sepatutnya berusaha dengan sangat keras untuk bangun sebelum terbit fajar. Ya, karena banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh seorang muslim jika bangun sebelum terbit fajar dan sebelum mengerjakan salat subuh. Banyak amal ibadah yang bisa dia lakukan. Di antaranya adalah istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah dikerjakan. Ya, namanya istighfar. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dalam Al-Qur'anul Karim dengan pujian yang sangat tinggi, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, yaitu di ujung malam, hum yastaghfirun, mereka semua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat, mereka tidur pada malam hari, mereka tidak mengerjakan dosa, tetapi di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, turun yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyerupai dengan turunnya makhluk dari suatu tempat. Bagaimana keadaan orang beriman ketika ujung malam? Mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka semua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bangun subuh juga, sebelum melaksanakan salat subuh, seseorang bisa mengerjakan 2 rakaat salat fajar. 2 rakaat salat fajar yang keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat salat sunnah sebelum melaksanakan salat subuh, lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalamnya. Bayangkan, salat 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa isinya dunia ini? Ya, berbagai macam kekayaan, berbagai macam kedudukan, berbagai macam pangkat, kenikmatan, kelezatan yang ada di dunia ini, tidak seimbang dengan mengerjakan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Di antara amal ibadah yang bisa dikerjakan oleh seseorang ketika dia bangun pada waktu subuh, adalah mengerjakan salat subuh. Begitu banyak orang-orang yang tidak mengerjakan salat subuh, Padahal kata Ibnu Qayyim, salat subuh itu adalah asas amal dan awalnya. Salat subuh itu adalah asas amal dan awalnya. Kalau seseorang mengerjakan salat subuh, maka amal berikutnya adalah amal-amal yang baik. Tapi kalau seseorang subuhnya ketinggalan, terlantar, telat mengerjakan salat subuh, maka amal-amal berikutnya juga tidak akan sempurna. Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang yang mengerjakan salat subuh bahwa dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, man shalla fil fajri fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjaga. Fallahu khairu hafiza. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada sesuatu apapun yang akan mencelakakannya, yang akan mendatangkan bahaya dan mudarat kepadanya. Oleh sebab itu, seorang muslim mesti berusaha untuk mengerjakan salat subuh, jangan sampai telat. Di antara amal yang bisa dikerjakan juga pada waktu subuh adalah ketika mengerjakan salat subuh, maka disyariatkan, disunahkan untuk membaca surah yang panjang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan Quran yang dibaca di waktu subuh, sesungguhnya Quran yang dibaca di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Oleh sebab itu, para ulama menganjurkan untuk membaca surah yang panjang ketika salat subuh, karena di antara keutamaannya adalah para malaikat hadir waktu itu mendengarkan tilawah yang dibaca oleh imam. Kemudian juga setelah salat subuh, seseorang bisa membaca wiridnya, wirid yaumi, wirid hariannya, tilawah Al-Qur'anul Karim. Seseorang muslim mesti mempunyai wirid, waktu-waktu yang dia biasa gunakan untuk tilawah Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai lewat satu hari dalam kehidupan kita ini tanpa ada tilawah Al-Qur'anul Karim. Tanpa ada tilawah Al-Qur'anul Karim, ini sangat rugi. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan
satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, jangan sampai seseorang lewat ya hari tanpa ada tilawah yang dia baca. Setelah salat subuh kita ya melanjutkan dengan tilawah, dan itu adalah suatu kebahagiaan dalam kehidupan kita ini. Kita bisa cobanya ya, orang-orang yang setelah selesai salat subuh dia berzikir kemudian dia tilawah Al-Quran Al-Karim, itulah kenikmatan yang sangat besar ya nilainya di sisi orang-orang yang beriman. Di antara amal-amal yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim ketika dia ya bangun subuh adalah azkarus sabah, yaitu dia bisa membaca zikir subuh, zikir pagi. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir mengingatnya ketika waktu subuh ya, ketika waktu pagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun." Maka ya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala ya sekutu, dari segala ya yang mirip, yang semisal. Ya hina tumsun wa hina tusbihun, ketika kalian masuki waktu pagi dan ketika kalian masuki waktu sore, ya. Jadi seorang muslim dianjurkan untuk membaca zikir pagi dan zikir sore ya, sehingga dia terjaga dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai macam bahaya, dari gangguan setan, dari gangguan ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Oleh sebab itu kita mesti berusaha untuk bangun subuh dan mengerjakan berbagai macam rangkaian ibadah yang disyariatkan ya pada waktu subuh. Kita bisa istighfar, kita bisa salat fajar, kemudian salat subuh, membaca Al-Quran ya, kemudian juga membaca zikir pagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya ya salat subuh itu adalah awal dan asas dari amal seorang hamba. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang telat bangun subuhnya ya. Dengan apa kita bisa bangun subuh? Di antaranya adalah tidak bergadang ya pada malam hari. Orang kalau begadang pada malam hari pasti dia telat bangun subuhnya, sehingga dia tidak bisa mengerjakan berbagai macam amal yang bisa dikerjakan ketika waktu subuh. Ya, demikian nasihat singkat ini. Mudah-mudahan kita semua ya diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pergunakan dalam ketaatan. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.